Investasi emas mencapai harga 1 juta per gram. Seru ya guys? Oke, sebelum kita bahas mengenai investasi emas, sebelumnya tolong klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis, biar kayak youtuber gitu guys. Oke? Tunggu ya, 3, 2, 1. Oke. Halo guys, balik lagi di video gue yang keempat. Di video gue kali ini, gue akan membahas mengenai investasi emas. Sebelum membahas lebih jauh, gue pengen kasih tahu dulu pengertian apa itu investasi emas. Investasi emas itu kita bagi dalam dua hal. Yang pertama, namanya investasi itu adalah suatu tindakan mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi itu dalam bentuk jangka panjang. Nah, sedangkan emas sendiri adalah logam mulia. Jadi, pengertian investasi emas adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dalam bentuk logam mulia. Logam mulia di sini artinya emas. Nah, biasanya orang-orang keuangan itu menggunakan emas sebagai alat lindung nilai. Jadi emas itu relatif stabil karena harganya bisa naik drastis, tapi bisa juga turun. Tapi turun biasanya tidak turun drastis, turunnya slow. Jadi bisa dibilang untuk jaga nilai harta atau aset dari yang namanya musuh investasi yang utama, yaitu inflasi. Oke. Kira-kira itu mengenai pengertian investasi emas. Terus yang kedua itu mengenai bentuk-bentuk emas. Bentuk-bentuk emas secara keuangan itu jadi 3. Yang pertama itu investasi emas batangan. Investasi emas batangan di sini kalian bisa lakuin di pegadaian, di lain-lain, di mana kalian beli emas dalam beberapa nominal. 1 gram, 2 gram, dan lain sebagainya. Nah, kekurangannya di investasi emas batangan ini, modalnya itu cukup besar ya. Jadi siapin modal yang kira-kira kalau 1 gram ya berarti 1 juta, kalau 2 gram ya berarti 2 juta, kayak gitu. Nah, terus investasi atau bentuk emas yang kedua itu ada dalam bentuk tabungan emas. Tabungan emas di sini itu relatif bisa dibilang murah. Kalian bisa start tabungan emas mulai dari Rp10.000 sampai tidak terhingga. Artinya apa? Kalian bisa rutin nabung emas mulai dari Rp10.000, Rp20.000, setiap bulan Rp100.000 dan segala macam. Nah, nilainya itu mengikuti dari harga emas. Misalnya harga emas 1 juta berarti 10.000 0,01 ya, 0,01 gram yang kalian miliki. Tapi kalian tidak bisa untuk mencetak emas karena belum memenuhi, misalnya masih 0,01 gram ya nggak bisa dicetak gitu. Mungkin kalau 1 gram kalian bisa cetak kayak gitu. Terus bentuk-bentuk emas lagi yang ketiga itu mengenai perhiasan. Perhiasan di sini itu mungkin gue bisa golongin bukan investasi emas, tapi bisa juga jadi investasi emas. Orang zaman dahulu itu boleh bisa dibilang dari perhiasan emas segala macam. Nah, perkaranya untuk investasi emas perhiasan, di sini emas dalam bentuk perhiasan itu ada komponen biaya yang disebut dengan pembuatan dan pemasangan dan lain-lain. Sedangkan ketika emas perhiasan dijual, komponen biaya itu tuh tidak diinkludkan karena itu buatan dari setiap toko emas gitu loh, dan itu bisa dibilang dihilangkan. Jadi ada komponen biaya yang hilang. Ada loss sedikit lah kalau istilahnya dalam bentuk investasi kayak gitu. Nah, ketiga emas itu kalian kalau pengen investasi emas kalian pertimbangin baik-baik plus minusnya apa segala macem, dan rata-rata itu gue saraninnya untuk investasinya di yang legal, contohnya pegadaian. Dan pegadaian pun sekarang udah ada dalam bentuk aplikasi, jadi kalian bisa download. Oke,
Lalu apa sih yang mau dibahas yang ketiga mengenai emas? Mengenai hal yang ketiga itu tentang mekanisme harga emas, kayak gitu ya. Jadi balik lagi, mekanisme harga itu ditentukan oleh adanya permintaan dan penawaran dan permintaan ya. Oke, jadi kenapa harga emas bisa menyentuh harga 1 juta pada tanggal 27 Juli 2020? Itu hal yang pertama yang jelas karena adanya kondisi situasi daripada pandemi ini. Jadi orang-orang merasa worry ketika dia harus menaruh aset dia atau menaruh uang dia dalam bentuk deposito atau bahkan dalam bentuk bisa dibilang saham, karena relatif satu kecil, yang kedua resikonya jadi lebih tinggi karena beberapa perusahaan itu mengalami macet kayak begitu. Nah, jadi kenaikan harga ini karena adanya peningkatan daripada permintaan akan emas, demand-nya. Nah, terus gue mau masuk atau beli emas sekarang, menurut lo bagus atau enggak? Oke, kalau kita ngomongin soal investasi berarti jangka panjang ya. Dan kalau kita ngomongin jangka panjang, emas itu relatif meningkat atau naik. Tapi tidak begitu besar karena harganya mengikuti biasanya inflasi atau segala macam. Jadi kalau yang gue bilang tadi, kalau untuk lindung nilai emas itu cocok gitu loh. Tapi kalau kalian pengen jadi trader dalam versi emas, gue rasa agak susah ya, kan modalnya juga harus besar kayak begitu. Nah, pada saat bisa dibilang peak harga seperti saat ini, kekhawatiran gue adalah investasi emas harganya akan turun dalam beberapa hari ke depan atau beberapa bulan. Tapi tenang aja, turunnya itu nggak bakalan drastis. Misalnya dari 1 juta langsung turun jadi 500.000 atau bahkan 500.000 itu sangat jarang. Tapi kalau yang meningkat kemarin langsung jadi 1 juta, itu bisa kayak gitu. Lalu waspadai namanya aksi profit taking. Jadi di saat kalian yang saat ini sudah memiliki emas batangan semuanya, itu rata-rata ini saat yang tepat untuk jual, profit taking, ambil keuntungan karena harganya udah meningkat nih. Kita udah ada istilahnya, udah ada cuan kayak gitu. Jadi bijak-bijaklah dalam berinvestasi emas. Keputusan tetap ada di tangan lu pada gitu loh. Gue di sini cuma memberikan edukasi supaya tidak banyak orang-orang yang ikut-ikutan investasi bodong lah kayak begitu. Pahami sendiri mekanismenya serta produk yang akan kalian investasikan, karena di Indonesia ini angka literasi keuangannya masih sangat kecil. Oke, gue rasa sekian video dari gue. Share, like, dan komen jika kalian rasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. See you di video gue yang berikutnya. Bye-bye.